Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ibu Sutriani Kaliu, SP MSc, dan para audiens yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Alia. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Modul Panduan Praktikum pada mata pelajaran Biologi kelas 10. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena untuk membantu guru dalam menerapkan proses pembelajaran di sekolah dengan efektif dan efisien. Karena ada modul memudahkan guru memberikan materi kepada siswa dan siswi, juga mudah memahaminya, karena dalam pembuatan modul dibuat secara menarik dan sistematis. Kita masuk pada latar belakang. Di latar belakang ada dua aspek. Yang pertama ada bahan pembelajaran, dan aspek kedua ada modul. Nah, kita akan membahas di aspek pertama, yaitu bahan pembelajaran. Salah satu komponen penting dalam memberikan materi atau pembelajaran untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Modul merupakan salah satu bahan ajar yang berbentuk buku untuk memudahkan dalam memberikan materi. Proses praktikum dilakukan dengan menggunakan petunjuk atau sumber dari buku yang bertujuan untuk mendapatkan hasil praktikum di lapangan dengan hasil yang memuaskan. Di aspek kedua ada modul. Nah, modul merupakan bagian bahan ajar yang sistematis dan menarik tentang materi pembelajaran yang bisa digunakan untuk menerapkan metode evaluasi secara mandiri yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kita masuk pada pendahuluan. Ada 3 aspek. Yang pertama ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana penerapan modul praktikum pada kelas biologi 10. Yang kedua, bagaimana keefektifan modul yang dikembangkan untuk mendukung proses kegiatan pembelajaran pada kelas biologi 10. Adapun tujuannya, berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana cara penerapan modul di dalam kelas 10. Nah, yang kedua untuk mengetahui apakah modul yang dikembangkan efektif dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas 10. Nah, adapun manfaat penelitian ada dua poin. Yang pertama, manfaat penelitian pada guru. Modul sangat membantu guru dalam mengembangkan model pembelajaran, karena modul itu memiliki metode dan dengan varian dalam pembelajaran dan disusun secara sistematis, dan modul juga banyak digunakan oleh guru karena efektif dan efisien. Nah, dan yang kedua, manfaat penelitian bagi siswa. Peserta didik atau siswa sangat terbantu karena adanya modul ini memudahkan siswa atau peserta didik dalam memahami materi yang diberikan. Kita masuk pada
landasan teori. Menurut Evelyn Siregar dan kawan-kawan pada tahun 2010, belajar merupakan suatu proses untuk mengetahui sesuatu hal yang didapat dari proses kegiatan pembelajaran melalui sistem sekolah. Dari pengalaman, mendengar pidato, membaca buku, diskusi, itu semua merupakan kegiatan belajar dilakukan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, menurut Komalasari tahun 2013, pembelajaran merupakan suatu sistem atau proses pembelajaran yang membelajarkan pembelajaran yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar pembelajaran dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Menurut Rayanda Asyad pada tahun 2012, arti media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Menurut Widodo dan Jasmadi dalam Lestari tahun 2013, bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Kita masuk pada model pengembangan. Variabel dalam pengembangan panduan modul membantu guru dalam memberikan siswa dalam proses pembelajaran. Model pengembangan Palida uji coba. Selanjutnya langkah-langkahnya, yang pertama penelitian dan pengumpulan data. Yang kedua ada perencanaan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat metode yang diterapkan, yang kelima uji coba atau praktikum, dan yang keenam mengumpulkan hasil data yang didapatkan dari hasil uji coba. Selanjutnya kita masuk pada desain penelitian. Research dan information collection itu membahas tentang tata cara untuk mencari atau mengumpulkan informasi yang digunakan dalam penelitian. Kemudian ada planning atau perencanaan, adalah satu proses pelaksanaan yang digunakan oleh seorang guru atau peneliti untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada develop preliminary form of product.
mengumpulkan sumber informasi dari guru atau dari tenaga kependidikan. Kemudian ada preliminary field testing, hal yang diperlukan untuk melakukan percobaan di dalam kelas, apa sudah efektif dan efisien. Kemudian uji coba 1, yaitu apabila sudah tercapai hal yang diinginkan, maka tidak perlu melakukan uji coba 2. Akan tetapi apabila gagal, maka akan dilanjutkan ke uji coba 2. Selanjutnya, konsultasi dengan guru bertujuan untuk mengetahui apa saja kekurangan uji coba 1. Kemudian akan disempurnakan di uji coba 2. Pelaksanaan yaitu proses atau kegiatan yang dilakukan apakah sudah efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kita masuk pada metodologi penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian pengembangan dan research and development atau R&D. Adapun tempat dan waktu penelitian, penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Yang berlokasi di SMA Tanggetada, Desa Tanggetada, Kabupaten Kolaka. Nah, adapun sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa data primer, yakni sumber data yang diperoleh pihak yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah modul, dan yang menjadi objek penelitian ini adalah peserta didik dan pemateri dan media sebagai validator, dan data penelitian diambil dengan menggunakan beberapa metode. Ada metode angket dan ada metode tes. Nah, selanjutnya kita masuk pada prosedur penelitian. Yang pertama ada research dan information collection. Itu membahas tentang tata cara untuk mencari atau mengumpulkan informasi yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua ada planning atau perencanaan. Adalah satu proses pelaksanaan yang digunakan oleh seorang guru atau peneliti untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga ada develop preliminary form of product. Mengumpulkan sumber informasi dari guru atau dari tenaga kependidikan. Yang keempat ada preliminary field testing, hal yang diperlukan untuk melakukan percobaan di dalam kelas, apa sudah efektif dan efisien. Yang kelima operasional field testing, uji coba 1, yaitu apabila sudah tercapai hal yang diinginkan, maka tidak perlu melakukan uji coba 2. Akan tetapi apabila gagal, maka akan dilanjutkan. Nah, selanjutnya main produk yang ketujuh ada final production revisi atau revisi produk akhir, mengembangkan modul yang belum tercapai di kedua produk sebelumnya. Nah, yang kedelapan adalah opening file final yang dilakukan untuk menentukan jenis modul yang digunakan. Nah, yang terakhir menyimpulkan hasil uji coba modul yang telah dilakukan di kelas. Kemudian kita masuk pada hipotesis. Berdasarkan deskripsi teori, kerangka berpikir dan pertanyaan
penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan hipotesis bahwa prestasi belajar antara siswa menggunakan modul pembelajaran yang menarik dan disusun secara sistematis yang bertujuan memudahkan siswa dalam menginterpretasikan gambar teknik lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang lain. Kita masuk pada daftar pustaka. Inilah beberapa daftar rujukan yang saya gunakan dalam pembuatan proposal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.